Hai teman Ibet, jumpa lagi dengan Ibet. Di video kali ini Ibet akan berbagi resep bagaimana cara membuat ikan dengan bumbu woku tapi khas dari Sangir atau Pulau Siau. Langsung saja, ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada ikan, saya beli kurang lebih 1 kilogram ya teman, itu 2 ekor. Kita kasih jeruk dulu agar mengurangi rasa amisnya teman. Jeruk karena di sini tidak ada yang namanya lemong cuy, jeruk Cina yang kecil-kecil itu, jadi kita pakai jeruk nipis. Tidak lupa dikasih garam. Selanjutnya kita putar-putar, bolak-balik biar garam dan jeruknya ini tercampur rata. Teman, memang banyak orang yang mengajari atau di konten-kontennya membagikan resep woku. Tapi harus teman ketahui bahwa tidak semua bumbu woku itu bahannya sama. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang di Sulawesi Utara sama-sama woku tapi bumbunya berbeda ya teman. Salah satunya adalah daerah Sangir atau Siau. Nah, bumbu-bumbunya seperti ini teman. Di sini sudah ada bawang prei kurang lebih 250 gram. Ada bawang daun seperti ini ya, daun bawang kecil-kecil. Selanjutnya karena di sini tidak suka pedas, jadi kasih cabai besar seperti ini, lombok gede kurang lebih 150 gram. Dan saya tambahin juga cabai rawit segenggam kurang lebih 50 gram seperti ini ya teman. Kalau asli orang Siau tidak pakai lombok gede ya teman, langsung cabai rawit. Nah, selanjutnya ada batang serai, daun jeruk purut, kalau di sana bilang daun jeruk lemong suanggi. Ini ada jahe kurang lebih seruas jari jempol, bawang merah kalau dihitung ini 20 siung atau 100 gram, dan daun kunyit. Jadi kalau orang Siau tidak pakai kunyit tapi daunnya teman. Tidak lupa yang terpenting adalah daun kemangi dan tomat. Pertama-tama di sini saya mau kasih tahu ke kalian juga bagaimana membersihkan biji daripada lombok gede ini ya teman, atau cabai gede ini. Ini tadi sudah saya gunting, potong-potong seperti ini. Nah, itu bijinya keluarkan teman. Selanjutnya saya akan blender ini ya teman. Nah, di sini rahasia juga bumbu woku orang Siau. Jadi serainya itu juga dihalusin teman. Tapi yang bagian putih-putihnya itu ya teman, kita iris-iris seperti ini. Kita ambil yang bagian putihnya, kita jadikan satu sama lombok yang tadi, lalu kita blender dia sama-sama. Bumbu-bumbu memang paling enak kalau kita ulek atau kita tumbuk, karena di sana orang pasti numbuk kalau mengolah bumbu-bumbu seperti ini ya teman. Tapi karena saya capek jadi cari gampangnya saja ya, saya blender. Nah, ini juga jahe kita potong-potong seperti ini, nanti kita juga blender. Kemudian
bawang atau bawang merah ini sebagian kita jadikan satu juga. Nah, yang ini jangan dibuang teman, nanti dipakai ya. Selanjutnya kita kasih garam. Tekan blender, kita kasih garam secukupnya dan kasih air teman, air secukupnya ya. Lalu kita blender. Ada yang kasih minyak tapi saya lebih suka kasih air aja biar halus. Dan kita blender hingga bumbunya halus semua. Nah teman, karena waktu di blender dikasih air seperti ini, jadi trik saya adalah saya akan masak ini yang sudah di blender tadi, lombok-lombok ini hingga airnya mengering. Seperti itu ya teman, menyiasatinya. Nah begini dia hasilnya setelah dikeringkan atau kita masak hingga airnya kering teman. Ini dia juga satu rahasia daripada bumbu woku asli orang Siau. Cara masaknya orang Siau seperti ini teman. Untuk kemangi, jadi bukan cuman sekedar dicemplungin plung-plung utuh seperti itu, tapi kemanginya harus dirajang atau cincang seperti ini ya teman, hingga halus. Begini hasilnya teman setelah dicincang, jadi benar-benar halus ya. Daun kunyit kita rajang aja halus-halus seperti ini. Jadi teman, kalian harus catat baik-baik kalau bumbu woku orang Sanger, Sangihe, Siau itu tidak pakai kunyit, jadi tidak berwarna kuning. Karena sendiri itu bagiannya tersendiri ya, nanti saya ajarkan. Ini hanya pakai daun kunyitnya saja. Ada bumbu-bumbu woku yang pakai kunyit seperti itu, nanti saya bagikan di video selanjutnya ya. Dan selanjutnya daun jeruknya cukup disobek aja seperti ini ya teman, tidak perlu diiris halus. Tomatnya dirajang aja seperti ini. Tomat ini dia bukan berfungsi sebagai topping saja teman, tapi benar-benar untuk mengentalkan atau membuat rasa agak kecut. Nah, bawang merah yang sebagian ini kita cincang, kita iris tipis, kok cincang, iris teman. Iris seperti ini ya teman. Nah teman, ini dia semua bumbu sudah siap, kita segera masak saja ya. Langsung saja kita siapkan wajan, panasin, masukin minyak goreng untuk menumis. Tentunya harus benar-benar panas ya teman. Jika sudah panas minyaknya, kita masukin aja bawang merah dan serai. Jadi minyaknya harus panas ya teman, biar bunyinya seperti itu, renyah bunyinya kan. Kita tumis hingga bawang merah ini berubah warna dan harum teman. Jadi cara masak pun mempengaruhi rasa teman. Jangan asal oh ini bumbu woku masak aja.
tapi tidak tahu tahap-tahapan memasak woku. Ini teman saya kasih tahu ya. Selanjutnya setelah harum baru kita masukin rica, lombok atau cabai. Banyak namanya ya. Kita tumis lombok ini hingga matang teman. Matang itu tidak bau apa orang bilang langu. Jadi benar-benar tumis hingga dia matang teman. Jadi yang namanya bumbu-bumbu itu, terutama bumbu woku, harus diingat baik-baik. Tahapan-tahapannya mempengaruhi rasa. Ada woku yang tidak perlu ditumis hingga matang seperti ini teman. Nanti juga saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana caranya. Selanjutnya kita masukin tomat. Tomat ini harus sampai hancur teman. Kita tumis sampai dia bercampur dan hancur tomatnya. Kalau bumbu woku yang tidak perlu ditumis hingga matang, ada tergantung ikannya. Jadi kalau ajaran kita orang Sangihe, orang Siau, tiap olahan ikan itu cara masaknya berbeda teman. Jadi ada ikan tertentu yang bumbu wokunya itu tidak perlu sampai matang seperti ini. Jangan lupa daun jeruknya kita masukin juga. Kita tumis hingga daun jeruknya harum. Nah, ada yang bumbu woku daun jeruknya itu kita hancurin teman. Paling enak ditumbuk bareng atau diulek bareng gitu. Ada resepnya, nanti saya bagikan. Jadi kalau masak itu jangan asal pokoknya ada bumbu ini, oh ini namanya woku. No. Nah, bawang prenya juga kita masukin ya teman. Dan ini kita akan tumis hingga dia benar-benar layu teman. Memang masak itu butuh pengorbanan. Jadi tidak asal-asalan untuk menghasilkan makanan yang enak dan lezat. Dimasak dengan penuh cinta. Nah, ini dia sudah layu seperti ini, semua bumbunya harum, ya kan? Lihat, jadi bawang prei itu sudah benar-benar matang. Terakhir baru kita masukin kemangi yang tadi sudah kita cincang. Kemangi juga ditumis teman, bukan cuma ditaburin buat sekedar topping begitu ya. Kita campur-campurkan saja seperti ini. Dan langsung aja kita masukin ikan-ikannya. Masukin aja semuanya. Jadi teman, nonton terus, ikutin baik-baik video saya. Jangan sampai di skip ya. Agar kalian tahu rahasia sebenarnya orang Siau kalau masak ikan woku. Selanjutnya kita putar-putar aja seperti ini, kita campur, aduk-aduk biar bumbunya merata, nutupin ikannya. Selanjutnya kita tutup dulu teman, kita biarin hingga ikannya itu darah-darahnya hilang. Ini rahasianya teman, agar ikan itu tidak bau amis. Jadi jangan langsung dimasukin air, kita biarin dulu sampai ikannya seperti ini. Nah, darahnya sudah tidak ada, setengah matang, baru nanti kita kasih air teman. Jadi ini bumbunya benar-benar meresap dalam ikannya. Nah, ini baru langsung aja kita masukin air.
Saran saya sih kasih air yang sudah matang atau kasih air yang panas aja biar lebih cepat. Dan kita akan masak lagi sampai dia benar-benar matang ya teman. Ini masaknya kurang lebih 20 hingga 30 menit ya teman, untuk menghasilkan woku yang tidak amis, enak, dan benar-benar matang. Kita akan masak. Bumbu woku itu memang ciri khasnya kayak bumbu teman, jadi jangan pernah pelit sama bumbu ya. Kita tutup dulu sebentar, dan seperti ini penampakannya. Ini sudah hampir matang. Kita tambahin lagi garam jika masih kurang garamnya. Tidak lupa penyedap rasa, karena orang daerah itu paling doyan sama penyedap rasa. alias vitsin. Kita aduk-aduk biar garam dan penyedap rasanya tercampur rata. Baru kalian cicip ya, sesuai selera, jadi tidak ada takaran yang pasti untuk garam ini, karena masing-masing punya selera sendiri. Tapi kalau bisa saya kasih saran, ini garam yang saya pakai kurang lebih 1 sendok makan dan 1 sendok teh penyedap rasa. Ini sudah hampir masak. Setelah kita masak ini kurang lebih 30 menit. Selanjutnya nanti kita cicip dulu ya. Setelah dirasa semua rasanya sudah pas dan ikannya sudah matang, kita matikan saja karena pertanda ikan wokunya sudah matang dan siap disajikan untuk menu keluarga Anda. Seperti ini hasilnya teman. Coba, jangan lupa subscribe agar semakin banyak resep rahasia yang akan saya bagikan. Dan selanjutnya, mari kita dengarkan komentar dari ahli incip-incip. Gimana sih rasanya woku dari utara kepulauan Indonesia, dinamakan Pulau Siau, pulau kelahiran my wife. Now we try. Coba basin. Sana sini. Makan nasi terus, ikannya nggak dimakan. Kayaknya harus nyoba lagi piring kedua baru bisa tahu rasanya. Kalau piring pertama begini nih, sepertinya masih kurang afdol.
ditelan woi. Ikannya dimakan masa kuahnya tak. Nggak enak ya. Kok kurang puas menikmatinya ya? Sepertinya ada yang kurang. Kurang nasinya. Kurang banyak. Imbu guys. Imbu guys.